Assalamualaikum hambanya Allah, semoga dun sanak sihat walafiat. Bau mua panjang barasaki murah. Dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Diberi keturunan saleh dan salehah. Selalu dalam lindungan Allah. Hidup dalam beramal. Dan mati husnul khatimah. Hadis nabadalia kata naba misa mencancang iyo balandasan tabang naba situmpu hingga mencakam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan kamu dan ubek panawa bagi dado dan petunjuk serta rahmat bagi orang mukmin. Jadi untuk sampai kita kepada Allah, ada empat jalan yang mesti kita lalui, yang tak dapat indak kita tampuh. Yang pertama, mau'izah, yang diistilahkan dengan syariat. Yang kedua, syifa'ul lima fis sudur, yang diistilahkan dengan tarikat. Yang ketiga, wahudan, yang diistilahkan dengan hakikat. Yang keempat, rahmat, yang diistilahkan dengan ma'rifat. Jadi jalan untuk sampai kepada Allah untuk orang mukmin, Allah agih jalan empat. Pertama, syariat. Dan kedua, tarikat. Dan ketiga, hakikat. Dan keempat, ma'rifat. Syariat, jalan tubuh, artinya dikarajokan oleh tubuh. Tarikat, jalan hati, yaitu dikarajokan oleh hati. Hakikat, jalan nyawa atau jiwa. Ma'rifat, jalan rahasia atau rasa. Barang siapa yang beribadah pada makam syariat, maka ia hanya menyembah kekosongan. Kata Muhammad Attailah rahimahullah, pengarang kitab Al-Hikam, al-a'malu zahiratu suratun qa'imah wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Amal yang zahir bagaikan patung tanpa nyawa. Sementara yang akan menjadi nyawa dari amal itu adalah wujud rahasia ikhlas. Artinya syariat itu adalah membenahi tubuh. Yang kedua, tarikat dikerjakan oleh hati. Barang siapa yang beribadah pada makam tarikat, maka ia mengenal siapa yang dia sembah. Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah fahuwa hakikatu makna syahadah. Mengenal yang disembah sebelum kita beribadah, itulah hakikat makna syahadah. Yang ketiga, hakikat dikerjakan oleh jiwa.
Barang siapa yang beribadah pada makam hakikat, maka dia sampai kepada yang disembah. Yang keempat, makam makrifat, rasa. Barang siapa yang beribadah pada makam makrifat, maka tidak ada lagi jarak antara dia dengan yang disembah. Layang-layang di Pulau Makau, tabang ke Pulau Babi. Bayang-bayang susah dicakau, wujudnya saja. Gitu.